Setiap manusia hidup di alam dunia ingin menang, ingin sukses. Tapi ingat, kadang-kadang kita salah kaprah dalam jalan. Ingat, Allah tidak akan menjanjikan orang yang berusaha dari pagi sampai malam menjadi orang kaya. Allah tidak akan menjadikan orang yang mau belajar dari pagi sampai malam menjadi orang yang pintar. Tapi Allah menjanjikan barang siapa yang taat, patuh, membesarkan Allah, menjaga sholat berjamaahnya, maka orang itu akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal. Artinya sholat dulu, orang yang menjaga sholat pasti berada dalam kemenangan. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha wal kullu minhu bil haqiqati muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang mulia, yang saya hormati dan saya muliakan, jajaran para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz. Walaupun saya tidak bisa absensi satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada beliau semua. Kita doakan guru kita semua, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan. Amin. Allah tambahkan keberkahan ilmunya. Amin. Allah tambahkan keberkahan rezekinya. Amin. Allah tambahkan keberkahan umurnya. Amin. Apapun yang dicita-citakan Allah kabul. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan para aparatur pemerintah, dari mulai pangkat terbawah, ketua RT, ketua RW, juga para babinsa yang mewakili. Mudah-mudahan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya Allah mudahkan. Amin. Allah berikan istiqomah. Amin ya Rabbal. Teramat spesial yang saya cintai dan saya muliakan, jajaran para panitia penyelenggara. Bagaimanapun juga acara malam ini tidak akan terwujud tanpa dikoordinir para panitia penyelenggara. Betul? Betul? Apapun yang dikorbankan, mau tenaga, pemikiran, harta, ya Rabb, Allah balas cash dengan balasan yang berlipat-lipat ganda dunia dan akhirat. Amin. Untuk itu sebelum saya ceramah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk para panitia. Mudah-mudahan acaranya tahun depan lebih sukses lagi. Amin. Mudah-mudahan orang Gramapuri Allah berikan istiqomah mencintai Nabi. Amin. Dan tak lupa yang saya hormati para bapak, para ibu, bu, masih kuat? Ngantuk enggak? Lapar enggak? Kalau giliran lapar sama, kita juga belum kasih makan, Bu. Badan aja gede, belum ada isinya. Tapi memang Pak RT, Pak Asep, saya di rumah lagi menghidupkan sunnah. Jadi saya di rumah nggak pernah berani makan sendiri kalau
nggak bareng sama istri sama anak. Di sini banyak makanan Pak, Bu, makanan banyak, minuman banyak, tapi saya nggak berani makan. Ingat yang di rumah. Jadi kalau makanan mau dimakan sama saya, ya itu omongan ibu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirnya kita di ini tempat tiada lain kita mengaplikasikan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad yang memang saat ini, maaf kalau kita lihat kondisi global, umat Islam memang begitu banyak, akan tetapi dalam mengaplikasikan mencintai baginda Nabi begitu sedikit. Ini Indonesia umat Islamnya terbanyak, mayoritas secara kuantitas terbanyak, tapi maaf begitu banyak umat Islam di Indonesia tidak kenal dengan nasab baginda Nabi Muhammad. Betul. Ini jangan ngomongin orang lain dah. Kira-kira di lingkungan kita, jangan ngomongin bocah, kita ibu bapaknya kalau ditanya nasab Nabi kira-kira kenal nggak? Kira-kira kenal nggak? Kita banyak gak kenal dengan nasab baginda Nabi Muhammad. Maka pantas karena gak kenal mengurangi rasa kecintaan kita kepada Nabi. Betul. Rahatil ahyar tasdu bilayalin maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil. Yang aku cinta baginda Nabi keluarkan semuanya. Allah nama Aminah ibun Abdul Muttalib Abi Talib Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka, yang penuh yang penuh yang penuh yang penuh. Maaf Pak, saya liatin kebanyakan gini doang nih. Ini umat Islam, kita jangan ngomongin orang lain, diri kita sendiri, kita cerminan kita. Banyak yang mengaku cinta baginda Nabi, tapi maaf tidak kenal dengan nasab baginda Nabi. Maka pantas sampai saat ini Indonesia bahkan dunia digoncangkan bencana musibah yang begitu besar, penyakit corona. Kenal dengan corona? Kapan ketemu loh? Wow, ini penyakit corona sampai sekarang susah, walaupun sekarang agak reda. Ini sebetulnya Toronton malam ini bukan jadwal ke sini Pak. Saya sebetulnya malam ini jadwal ke Surabaya. Tadinya mau berangkat ke timur, cuma gua pikir-pikir ngapain berangkat ke sono, saudara nggak ada, yang ngundang nggak ada. Atau mending ke sini pasti dapat doa, duit mulu. Lo emang ada wajah matre kayak gini? Maaf, hari ini musibah corona kalau kita lihat dengan kacamata agama,
Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yurikum ayatihi fa ayya ayatun kirun. Hei orang geraha persada, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Jangan lihat kekuasaan Allah hanya sedikit kecil makhluk Allah yang Allah lihatkan. Manusia tidak bisa melawan, manusia tidak bisa bergerak. Betul. Kadang-kadang kita sombong dengan kehebatan, kadang-kadang kita sombong dengan kepintaran, kadang-kadang kita merasa hebat dengan kekayaan. Allah kasih corona, jangankan Indonesia, Amerika, negara hebat, mat. Betul. Israel mat, Cina mat, Indonesia sama. Cuman jangan agak tegasan dikit, itu saudara kita. Betul. Semua mati. Kata Allah, yang sombong mana? Yang merasa hebat mana? Jangan bandingkan kekuasaanku. Dulu zaman Nabi Musa, Bani Israel pernah menantang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku tidak akan beriman kepada engkau sebelum aku melihat mana Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu sama Nabi Musa, jangan kau melihat Allah, melihat zatnya pun kau tidak akan sanggup. Tapi tantangan itu terus dilontarkan oleh Bani Israel. Musa, demi Allah, saya tidak akan beriman, tidak akan taat, tidak akan patuh kepada engkau sebelum saya benar-benar melihat yang namanya zat Allah. Akhirnya Nabi Musa unjukkan kepada Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, ini kaumku begitu hebatnya, ini kaumku begitu tengiknya, mereka menantang ingin melihat engkau. Dibawalah ke Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Jangankan melihat zat Allah, melihat zatnya aja, cahayanya saja, Bani Israel meninggal. Ini bukti nyata corona Allah memperlihatkan kekuasaannya. Biar apa? Kita hidup di alam dunia tidak merasa besar. Betul. Ketika kita lahir dari alam dunia, dari alam rahim menuju alam dunia, Syekh Jubat mengatakan, awwalu wajibil insan ma'rifatul ilahiyal istiqon. Hei manusia, sekarang kau sudah pindah alam, dari alam rahim menuju alam dunia. Ingat, kenalkan di alam dunia ada Rabbu yang harus kalian sembah. Di sini kalau ada yang lahiran diadanan enggak? Diadanan enggak? Dikomatin enggak? Diadanan artinya apa? Mengenalkan Tuhannya. Begitu lahir kita belum ada apa-apa, masih suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kita ngomong gini, nak, ini sudah di alam dunia. Ada Tuhanmu, ada Rabbu yang maha besar. Artinya semua yang ada di alam dunia kecil. Tapi faktanya, kenyataannya, kita hidup di alam dunia selalu membesarkan makhluk. Betul. Yang punya rumah merasa besar dengan rumahnya. Betul. Yang punya bisnis merasa benar dengan bisnisnya. Betul. Yang punya pekerjaan kita merasa besar dengan pekerjaannya. Betul. Padahal ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei orang Geraha, rumahmu kecil. Hei orang Geraha, kerjaanmu kecil. Bareng-bareng dong biar kompak. Hei orang Geraha, kerjaanmu bisnismu dagangmu kenapa kau melupakan Rabbu? Betul. Betul. Ini saya mau tanya, kalau di sini di masjid adzan berkumandang, masjid penuh nggak? Gak apa-apa bohong dikit, gak apa-apa katamu. Penuh. Mudah-mudahan bohongnya dihembur oleh Allah. Amir. Apalagi kalau Allah, kalau yang adzannya itu kakek-kakek, sudahlah, matilah.
Ini yang adanya anak muda masih kurang aja masjid. Padahal ketika ada yang berkumandang, Allah mengatakan, ketika kalian ingin menang, ikuti seruanmu. Jangan sombong dengan punya rumah, jangan sombong dengan punya mobil, jangan sombong dengan punya jabatan. Betul? Saya mau tanya, kita lebih yakin sama atasan apa sama Tuhan? Kita takut sama atasan, takut sama Tuhan? Bohong. Contohnya kalau subuh-subuh masjid penuh apa kagak? Ditelepon sama muadzin, kita kira-kira bangun apa kagak? Tapi kalau atasan yang nelpon, boy, itu gimana suaminya kalau atasan yang nelpon? Baru pulang lembur, pagi baru datang, jam 9 telepon, 8.6 datang, siap berangkat datang. Lihat dalam lafaz adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, shalah dulu, falah dulu. Kalau di sini ada yang adzan hayya 'alal falah dulu, baru hayya 'alas shalah, kira-kira sama DKM diturunin enggak? Woi, adzan lu yang bener lu tong. Adzan lu yang bener, harusnya hayya 'alas shalah dulu, baru hayya 'alal. Setiap manusia hidup di alam dunia ingin menang, ingin sukses. Tapi ingat, kadang-kadang kita salah kaprah dalam jalan. Ingat, Allah tidak akan menjanjikan orang yang berusaha dari pagi sampai malam menjadi orang kaya. Allah tidak akan menjadikan orang yang mau belajar dari pagi sampai malam menjadi orang yang pintar. Tapi Allah menjanjikan barang siapa yang taat, patuh, membesarkan Allah, menjaga sholat berjamaahnya, maka orang itu akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal. Artinya sholat dulu, orang yang menjaga sholat pasti berada dalam kemenangan. Amin. Ya Rabbal. Jadi lebih girang dipanggil ke masjid, lebih girang dipanggil lembur ke kantor. Baru gua ngomong, udah kokom lagi urusannya. Inilah kita. Makanya pantas di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, tidak akan menurunkan musibah, Allah tidak akan menurunkan ujian selagi di satu wilayah, di satu kampung ada baginda Nabi Muhammad. Pak, itu dalam ayat itu ulama mufassirin menjelaskan bukan ada nabinya. Allah tidak akan menurunkan adab, Allah tidak akan menurunkan musibah kalau di satu wilayah, di satu Korea, di satu kampung berpegang teguh, memegang teguh ajaran baginda Nabi Muhammad. Artinya musibah turun karena umat sudah jauh dengan ajaran baginda. Artinya musibah turun karena umat sudah jauh dengan ajaran Islam. Maka pantas musibah bertubi-tubi turun. Betul? Betul? Puting beliung ada, banjir bandang ada, tsunami juga ada, corona ada. Betul? Itu ada yang ngundang. Bahkan dulu ibu pernah dengar di Sumur Banten ada yang mati sama tsunami. Grup band Seventeen, tahu dengan grup band Seventeen? Itu saat itu waktu si Ipan istrinya meninggal, si Ipan tahu nggak istrinya akan meninggal? Tahu nggak bininya akan meninggal? Tahu nggak saudaranya akan meninggal? Memang yang namanya mati rahasia Allah, betul. Kadang kita banyak merencanakan kehidupan yang enak, padahal ajal kita sudah dekat. Hari ini banyak saudara kita yang lagi viral, kenal dengan Vanessa Angel. Kenal. Mereka sedang memimpikan bagaimana hidup enak. Ternyata ajal menjemput.
Pernahkah kita memikirkan bagaimana kita mati enak? Bukan memikirkan hidup yang enak, tapi memikirkan mati enak. Karena baginda Nabi mengatakan antara impian manusia ajal bagaikan lari estafet. Impian glamor kehidupan dunia, hedonisme peringkat pertama. Kita peringkat kedua. Ajal peringkat ketiga. Kalau dalam hal lari estafet, kira-kira yang tiga mau ngejar yang nomor berapa? Dua. Yang dua ngejar nomor berapa? Semua manusia mengejar kekayaan. Tapi ingat, lihat di belakang kita, ajal datang. Pernahkah kita memikirkan bahwasanya besok kita akan mati? Pernahkah kita memikirkan bahwa sekarang ini terakhir Allah memberikan kesempatan kita untuk tobat? Ini kematian rahasia Allah. Ketika tsunami datang di sumur, semua meninggal, bahkan serentak berjamaah. Allah memperlihat kekuasaannya, semua mati. Betul. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati. Kiai jangan sekarang dong, terakhir. Karena kematian pasti yang ditayang kia, yang dipanggil kia. Betul. Kadang-kadang kalau kiai ngomong, kita suka ngomong, kiai jangan banyak ngomong. Yang bikin dosa-dosa gua, yang bikin jina-jina bantuin dong. Yang bikin jina-jina, yang bikin mabok-mabok, yang jina-jina, yang judi-judi. Jadi kalau udah meninggal ngomong ke kiai, kata kiai lu mati sendiri loh. Pakai kain kapan sendiri. Tetap kita butuh ke kiai. Betul. Kematian yang dipanggil kiai, nyolatin ngapain, ngegotong. Bener kiai gotong. Masya Allah, orang persada pada kemana ini? Tapi musibah yang terbesar bukan masalah banjir bandang, bukan masalah puting beliung, bukan masalah tsunami, bukan masalah corona. Saat ini kita banyak ditinggalkan oleh ulama besar. Betul. Tercatat 2 tahun sekarang 1000 ulama yang meninggal. Kira-kira kita sedih gak ditinggalin ulama? Sedih gak ditinggalin kiai? Sedih gak ditinggalin ustaz? Kita mah gak apa-apa, sudah pada dewasa. Sholat kita sudah belajar, ngaji Quran agak mendingan, sholawat kita agak sering. Tapi yang kita pikirkan ketika matinya ulama, nasib daripada anak-anak kita. Betul. Ini takutnya anak kita nggak bisa wudhu, takutnya anak kita nggak bisa sholat, takutnya anak kita nggak bisa ngaji Quran, takutnya anak kita nggak bisa sholawatan. Betul. Ibu yang kita punya anak, bapak yang kita punya anak, pernah nggak kita berpikir seperti Nabi Yakub? Gimana Nabi Yakub? Nabi Yakub selesai melaksanakan sholat Isya suka memanggil anaknya. Jadi anaknya semua dikumpulin. Kata Nabi Yakub, bahasa ke anaknya gimana? Ma ta'buduna min ba'di. Hei darah dagingku, hei kesayanganku, hei buah hatiku, kalau seandainya bapakmu nggak ada, apakah kau tetap akan melaksanakan ibadah kepada Allah? Apakah kau akan tetap bertauhid kepada Allah? Kita suka gitulah sama. Kita suka berwasiat agama enggak? Kita mah enggak. Yang kita pikirkan anak kita makannya. Yang kita pikirkan anak kita pakaiannya. Yang kita pikirkan anak kita rumahnya. Yang kita pikirkan anak kita warisannya. Padahal Allah mengatakan dalam surat An-Nisa,
wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Bu, sendaknya kita merasa risau ketika kita punya anak belum bisa wudhu. Hendaknya kita harus merasa risau ketika punya anak belum bisa ngaji Quran. Hendaknya kita harus risau ketika punya anak belum bisa sholat. Amalan terbaik apapun ibu rajin ibadah, ibu hebat, bahkan sunatnya dilaksanakan. Ingat, ketika meninggalkan anak tidak taat kepada Allah, semua amal kebajikan dibawa oleh anak ke neraka. Na'udzubillahi min. Makanya dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad ini, kita tanamkan kepada anak-anak kita rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yuk, gimana malam ini kita salawatan dulu, siap? Kita salawatan dulu, siap? Kita buktikan bahwa hadirnya kita di sini semua merindukan baginda Nabi Muhammad. Menggigi, kita salawatan. Hadroh, siap-siap kita salawatan. Allahumma sholli ala Allahumma salli ala al-Bashir. Allahumma salli ala al-Mustafa Sayyidina wa hadirkan baginda Nabi di hati kita. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Habibullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan baginda Nabi yang kita. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syafi wa daraji الكرم
salli wa sallim wa barik. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan bacaan salawat kita semua kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Masih lanjut ya? 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam. Penyiksaan, kelamaan. Artinya apa? Di momentum memperingati Maulid Nabi, supaya akidah kita semakin kuat, harus dibentengi. Dengan apa? Membentengi umat akidahnya supaya kuat. Maaf, hari ini kita banyak berpikir bagaimana HP kita supaya tidak lobet, betul? Ketika HP lobet, risaunya minta ampun. Gak bawa casa, di tempat orang, di kampung orang, minjem berani ke tetangga, betul? Tapi pernah nggak kita memikirkan iman kita yang lobet? Pernah nggak memikirkan tauhid kita yang lobet? Hari ini maaf, banyak saudara kita yang pindah agama karena faktor ekonomi, kebutuhan yang mendesak, ujian semakin banyak, akhirnya memutuskan pindah agama murtad. Nauzubillahi min. Memang baginda Nabi mengatakan kada fakrun fi akhir zaman li'annahu sababul kufri. Akan datang kefakiran akhir zaman yang mengakibatkan umatku menjadi orang yang kufur. Ini gara-gara corona, ujian materi, semua ikut. Akhirnya banyak orang lebih memilih menjual agamanya. Na'udzubillah ini. Padahal kalau kita lihat sahabat Nabi kenal dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi. Ketika beliau memutuskan ikut agama baginda Nabi, yang punyanya tahu Umayyah. Umayyah ngomong sama Bilal, ente bener udah masuk Islam, ente bener udah masuk agamanya Muhammad. Kata Bilal, gimana? Betul. Dengan tegas berani bilang bener. Akhirnya Bilal bin Rabah sama Umayyah disiksa, tangan diikat, kaki diikat, dibawa ke tengah-tengah panasnya terik matahari di Arab Saudi. Ini kalau kita bayangkan panasnya Indonesia belum apa-apa dengan panasnya yang ada di Arab. Kalau di Arab sudah panas, suhu derajatnya mencapai 40 derajat. Telur kita taruh mateng. Di Indonesia walaupun panas, Bekasi, Cikarang, walaupun panas belum apa-apanya. Ini Bilal dibawa. Habis itu Bilal dibilangin sama Umayyah, Bilal, apakah ente masih tetap ikut agama Muhammad? Ente selamat, tidak akan disiksa? Apakah ente tetap bertahan? Apa yang dikatakan Bilal? Dipecut, dipukul, diambil batu, Allah. Ini umat sekarang, Pak, diuji dengan materi, jual agama, diuji dengan musibah, jual agama. Na'udzubillah ini. Makanya harus perkuat akidah kita. Dengan apa cara memperkuat akidah? Ulama mengatakan lil husudi alal mukmin salasun. Ada 3 benteng akidah umat supaya umat akidahnya kuat, supaya umat semakin mencintai Nabi, semakin mencintai Allah. 1, bentengi akidah umat. Kata ulama, al masjidu makmurkan masjid. Saya mau tanya di sini, masjid makmur, sholat berjamaah penuh nggak? Duhur penuh, asar, maghrib, kalau Jumatan, alhamdulillah.
Ini apa Asep nelpon Kiai, alhamdulillah di Gerah Persada Idul Fitri penuh. Ya kata Ani ya sama di tempat ini juga Idul Fitri mah penuh betul. Ini penuh itu kalau yang bagus itu kalau sholat berjamaah. Cuman maaf, yang memakmurkan masjid bukan orang Islam, tapi orang mukmin. Tidak setiap muslim mukmin pasti muslim, betul. Jadi tidak setiap yang asin garam, karena ada yang asin bukan garam apa? Oh, yang suka ngisep keringet tahu. Maaf, yang bisa memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Surat At-Taubah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Orang yang akan memakmurkan masjid orang yang beriman. Iman ini adalah kendaraan naik turunnya supaya tetap naik harus dicas dengan apa? Bitta'alum, meramaikan pengajian. Di sini pengajian ramai. Pengajian bapak-bapak ramai, ibu-ibu ramai. Ramai ibu-ibu apa ramai bapak-bapak? Ibu-ibu bapak-bapak bu? Memang benar saya keliling kemana-mana sekarang yang lagi kompak ibu, pengajian yang ramai ibu, yang murudan ibu, yang rajaban ibu, yang ngomongin tetangga ibu, diborong semua ya bu ya. Ini yang masalahnya sekarang kadang-kadang kita lebih nyaman duduk di depan TV daripada duduk di pengajian, betul? Oh, jangan ada dusta di antara kita. Ibu nyaman duduk di tempat ilmu, nyaman di tempat nonton TV. Waduh. Kita mah nyaman nonton di ini bang, di Sukabumi kalau ibu-ibu nonton TV dari maghrib sampai jam 11 malah tempo-tempo sholat isya nunggu iklan dulu. Ada di sini yang kayak gitu ada. Yang mana kerudungnya loh? Ini giliran mau sholat isya nonton iklan dulu, habis iklan lari ambil wudhu kayak kesurupan. Pakai mukena seng, nampilin sajadah anak ngarangin di sepak, awas loh. Allah kata anaknya mah Andin mulai lagi mah kayaknya setak-setar. Kenal sama Andin, kenal sama si Al, kenal si Elsa. Saya mah nggak keburu nonton TV walaupun saya sering hadir di TV. Itu kenal Kiai, ini gua yang lihat, gua cuma nemenin doang. Kenapa menurut saya di TV banyak hoaknya nih? Jangankan film, iklan banyak hoaknya. Bayangin sama bapak, iklan sampo kelihatan rambutnya betul, iklan sepatu kelihatan kakinya betul. Kalau iklan softtek berarti TV banyak hoaxnya, betul. Ini kita masih nyaman duduk nonton TV daripada di pengajian. Padahal buat ngecas iman sering hadir ke majelis ilmu. Jangan lihat ustadznya, jangan lihat kiainya, siapapun lihat yang disampaikannya. Ini giliran kiainya dari jauh hadir, kiainya setempat ngantuk. Jangan kayak gitu. Hadirnya kita di tempat ilmu ini luar biasa. Oh, pahalanya kita yang depan nih, bocah-bocah yang depan semuanya bagaikan emas murni 24 karat. Amin. Itu yang belakang tuh itu 10 karat tuh. Yang sono sama bapak-bapak tuh 5 karat tuh. Itu yang ada di rumahnya sekarat. Ini baginda Nabi mengatakan julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairun min alfi rakaatin. Kamu 1 jam kau duduk di tempat ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nih kalau kita sholat sunat 1000 rakaat mampu apa kagak? Pak, kita sholat sunat 1000 rakaat mampu apa kagak? Mampunya cuman besok kita dibawa ke dokter bukan datang penyakit baru mabuk sholat. Bener nggak? Jangankan 1000 rakaat bu, kita mah kadang-kadang sholat tarawih juga suka pilih-pilih imam. Bener nggak? Di sana mau tanya dijawab yang jujur. Imam di sini kalau sholat tarawih yang cepat apa yang lambat? Kayak di tempat gua itu. Oh, ibu-ibu yang ditanya bapak dia ya. Oh,
ibu suka dicepetin apa suka dilambatin? Masya Allah. Bapak masih kuat Pak? Maksudnya sholat raweh. Jangan kemana-mana pikirannya. Ini majelis ilmu luar biasa, mendoktrin kita, mengolah iman kita. Maaf, 3 jam manusia tanpa dimultivitamin, diisi dengan ilmu, maka hatinya akan keras. Ketika hatinya keras, jangankan ulama, wali yang menyampaikan Al-Quran, nabi yang menyampaikan Al-Quran, hatinya tidak akan terenyuh. Na'udzubillahimin. Jadi kalau iman kita pengen kuat, kita harus hadir sering-sering ke majelis ilmu, insya. Ini paling akhir zaman nih, akhir zaman Pak. Kadang-kadang kalau pengajian diaduin sama dangdutan, rame mana? Jangan malu-malu, jangan malu-malu, kita masih saudara ini. Kira-kiranya nih, di sini di Geraha, kira-kiranya dangdutan diaduin sama pengajian, rame mana? Pantesan Haji Roma Iraha pernah ngomong begini nih. Ini kalau tangan 2 ke depan, jawab semuanya. Siap? Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah, siap? Ini yang salah nggak bisa tidur nih. Nah, lihat di sini, lihat di sini, sini semuanya Pak. Percobaan dulu nih, ke depan, ke atas, ke bawah, siap? Kalau mau pengajian, tong, dengerin tong, lihat sini, lihat sini. Kalau mau pengajian, banyak orang yang ogah. Kalau mau dangdutan, lu jangan lihat ininya nih, tangan gua lu. Lihatnya ininya. Ayo lagi, kali lagi ya. Kalau mau pengajian, banyak orang yang ogah. Kalau mau dangdutan, banyak orang yang senang. Wah. Itu kita ronton ceramah di Geraha gitu amat sih, gak apa-apa. Ini mah hanya silatur. Kalau silaturahmi kan harus kelihatan kerjanya. Gini-gini juga gua mah dibarokahin. Masya Allah dibayar bayar. Alamak selama demi Allah saya datang ke sini hanya menjemput amal, amplop, dan yakin pulang di sini saya bawa doa. Bagaimana Pak Setua digini-giniin mulu? Bentengin akidah al-masjid. Tapi maaf, umat Islam saat ini kadang-kadang seolah-olah buta dengan sejarah. Lihat ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, 13 tahun dakwah di Mekah penuh dengan fitnah, penuh dengan caci, bahkan nyawa taruhannya. Nabi hijrah ke Madinah. Pertama yang dibangun oleh Nabi, apakah rumah? Apakah kontrakan? Apakah usaha? Apakah tempat bisnis? Yang dibangun baginda Nabi masjid. Nah, tahu nggak masjid yang pertama dibangun oleh Nabi? Masjid apa? Di sini masjid apa namanya? At-Taubah. 100 dikurangi 100. Masjid Kuba, betul? Ibu mau sholat di Masjid Kuba? Mau? Pak mau sholat di Masjid Kuba? Mau haji, mau umroh, mau? Udah daftar? Terus siapa yang bawa lu? Daftar dulu baru berangkat. Ini Nabi artinya apa? Perjuangan umat Islam yang dibangun itu di masjid. Masjid melahirkan orang yang istimewa. Artinya kalau kita ingin istimewa di mata Allah, jangan jauh dari masjid. Betul? Nabi sebagai pedagang yang sukses, Nabi dekat di masjid. Nabi sebagai panglima perang terhebat, Nabi ahli masjid. Nabi imam rumah tangga yang bijaksana, Nabi gak jauh dari masjid. Kita kebanyakan keinginan usaha ingin sukses, bisnis ingin maju, rumah tangga ingin berkah, ke masjid nggak pernah.
ngimpi. Benar. Ini Nabi mencontohi. Betul. Muhammadun basharun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wala nasukal hajari. Muhammad adalah manusia, tapi manusia luar biasa. Nabi itu manusia sama, tapi luar biasa. Nabi punya ludah, kita punya ludah kita malam-malam jadi obatnya. Nih, kalau saudara kita ngasih ludah, kira-kiranya mau nggak? Ludah Nabi bisa jadi obat. Betul. Ini Abu Bakar digigit kalajengking ketika di Gua Sur, dikasih apa sama Nabi? Diludahin. Ludah Nabi. Ludah ibu. Keringat Nabi harum isi minyak. Keringat kita satu RT nggak mau deketin. Betul. Manusia itu Nabi seperti kita manusia, tapi ya luar biasa. Termasuk ibadahnya, ibadah Nabi walaupun sendiri diterima oleh Allah. Ini ibadah kita sendiri nggak dilihat. Ibadah kita kalau ingin dilihat harus berjamaah, baru kita punya nilai di mata Allah Subhanahu. Artinya dengan memperingati Maulid Nabi, you bentengi umat Islam dengan masjid. Di masjid pasti terbangun yang namanya ukhuwah Islamiyah. Karena di masjid jabatan copot, orang kaya copot, semuanya sama di mata Allah Subhanahu. Ketika orang masuk masjid ada larangan, tolong alas kaki dibuka, itu berlaku buat semua jamaah. Betul. Wah, ini mah babinsa pakai aja sepatunya kagak. Wah, ini mah imam kagak. Ini mah orang kaya pakai aja sepatu berimam kagak. Betul. Di masjid sama, di mata Allah tidak ada jabatan, tidak ada orang kaya, semua sama. Kata imam ruku apa ngomong gini, imam khusus orang miskin, khusus orang kaya. Weh, babin sama jangan, nanti dulu tahiyat akhir dulu. Nggak pernah sama. Artinya kalau masyarakat cinta masjid akan terbangun sendiri persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang saat ini maaf umat Islam sekarang sudah terkotak-kotak. Naudzubillahi min. Gara-gara beda baju, warna kaos, warna partai, kita saling musuhan, saling bacok-bacokan. Naudzubillahi min. Bahkan kata ulama, dengerin, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kau seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Tangan kanan sama kiri sama tidak? Sama. Tugasnya beda apa sama? Nerima uang pakai tangan mana? Nerima hadiah pakai tangan mana? Kalau tangan kanan, tugas tangan kiri apa? Cebok. Lu yang di depan lu kiai toh, sopan dikit sama gua loh. Ini bukan cewek, jawabannya akademis sedikit dong. Menteri Kebersihan. Apa katanya? Menteri di tangan kanan dapat rezeki, dibeliin jam tangan di mana? Kiri. Betul. Tangan kanan dapat uang, dibeliin batu cincin, ditaruh di mana? Kiri. Artinya apa? Biarin suku lu berbeda, warna kulit lu berbeda, tapi ingat persaudaraan Islam yang utama. Mau orang Sunda, orang Jawa, yang namanya dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itulah saudara kita. Kita bangun ukhuwah Islamiyah, kita bangun ukhuwah watoniyah, kita bangun ukhuwah insaniyah melalui masjid. Dengan masjid insya Allah persaudaraan kita akan tercapai. Amin. Jadi apa yang pertama? Benteng mas. Yang kedua wa qiraatul Quran, sering baca Al-Quran. Yang ketiga banyakin zikir kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak, saya bukannya nggak bisa panjang ceramah. Dikasih sama saudara saya durasinya 1 jam. Sekarang udah 1 jam. Tambah lagi nggak?
tambah. Tapi Pak Asep biasanya kalau kita kerja 1 jam lebihnya biasanya lembur. Bercanda. Saya bisa bangga bisa bersilatur dalam keadaan sehat walafiat. Bu, sekarang terakhir bentengi akidah dengan zikrullah, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu. Zikirnya apa? Kita mah banyak dosa, banyakin istighfar. Bu, baginda Nabi gak punya dosa. Pak, baginda Nabi gak punya dosa. Minimal sehari 70 istighfar, minimal sehari 100 kali istighfar. Kita banyak dosa, kita banyak aib. Kadang-kadang sehari males ngucapin istighfar, betul. Makanya malam ini kita tobat bersama, siap? Kita malam ini istighosah bersama, siap? Kata baginda Nabi, likul lida'in dawa'un wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat daripada dosa kita meminta ampun kepada Allah, ngucapin istighfar. Yuk kita keluarin suaranya, kita ingat-ingat memori kita. Begitu banyak dosa kita dari mulai balik sampai saat ini. Kita takut dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafini amalan salihah, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.